Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Bapa kami yang baik, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami yang berbaring nyata. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami aturkan kepadamu untuk semua kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih karena Kau begitu luar biasa. Terima kasih Yesus karena Kau masih berbicara kepada kami sampai saat ini. Bapa kami yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus untuk semua hal yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua pengorbanan-Mu, kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pertolongan-Mu nyata, berkat surgawi, berkat duniawi telah kami terima Yesus. Melimpah-limpah dalam hidup kami semuanya. Pertolongan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kau angkat kami naik Tuhan, menuju tahta-Mu, menghadap Kau Yesus, untuk bertemu dengan-Mu Yesus. Kami imani itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sama di bumi Tuhan, kami imani Tuhan, Kau rindu untuk memberkati kami Tuhan, dengan berkat surgawi, berkat duniawi, penyertaan-Mu yang setia, keadilan-Mu, belas kasihan-Mu, dan kami imani kami sudah menerimanya. Terima kasih Yesus. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian. Berajaralah, biarlah hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu memenuhi kami Tuhan. Berbicaralah. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan untuk membaca perikop berikutnya. Diambil di Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Judul perikopnya penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika
Aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ini yang ditulis oleh Matius. Ini yang ditulis oleh Matius. Judul perikopnya penghakiman terakhir. Jadi, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan Anak Manusia tersebut. Kemudian Anak Manusia ini, Tuhan Yesus, akan memisahkan seorang dari seorang, yang satu dengan yang lainnya. Sama seperti gembala memisahkan antara domba dan kambing. Ini yang dikatakan Tuhan. Perumpamaannya seperti itu. Seperti seorang gembala yang memisahkan antara domba dan kambing. Nah, yang membedakannya tempat yang dituju. Satunya dikatakan ke tempat siksaan yang kekal, dan satunya dikatakan tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Satunya ke siksaan yang kekal, dan satunya ke tempat kehidupan yang kekal. Kenapa mereka bisa seperti itu? Di sini diceritakan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, haus, atau kami memberi engkau minum,
Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, sehingga kami memberi tumpangan, atau telanjang sehingga kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara? Mereka bertanya juga. Kapan mereka melakukan itu untuk Tuhan? Mereka bertanya kepada Tuhan. Dan raja itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saat kita mau melakukan untuk Tuhan, lakukanlah untuk orang-orang yang paling hina, yang tidak bisa membalas kepada kita. Kecuali dalam sinetron atau apa ya, ada orang yang biasa ya, kalau kita lihat di cerita sinetron atau cerita apa, seorang yang hina anak kecil ketika besar jadi ada yang jadi pengusaha atau dokter mencari orang yang menolongnya, itu di cerita-cerita sinetron atau cerita-cerita ini ya. Itu juga ada di dunia nyata ya, 1-2 kayak gitu ya, yang membalas budi. Tapi di sini Tuhan dikatakan entah bisa membalas budi atau tidak. Orang-orang yang paling hina itu, yang saat kita menolong kita tahu mereka tuh belum tentu bisa, atau bahkan sama sekali tidak bisa membalas kepada kita. Kita melakukannya untuk Tuhan. Yang paling hina menurut dunia, orang-orang di pinggir jalan, orang-orang di penjara, dan orang yang di sebelah kanan ini melakukannya, dan mereka tidak saat itu, karena mereka memang mau melakukannya ya. Ada belas kasihan yang sering diajarkan Tuhan. Kasih ada di hati mereka, sehingga mereka melakukannya. Dan saat mereka melakukannya, mereka tidak tahu kalau itu sebenarnya untuk Tuhan. Ada di ajarannya Tuhan. Saat itu mereka tidak tahu. Mereka karena melakukannya karena apa? Belas kasihan. Mereka ada belas kasihan. Itu tolak ukurnya Tuhan. Dan kemudian yang di sebelah kiri, mereka juga di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk. Tuhan Yesus mengatakan orang-orang terkutuk adalah orang-orang yang tidak mau menolong, padahal mereka mampu tapi tidak mau menolong. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun jawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untukku. Dan garis bawahi ini, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin ya. Salah satu perikop yang dengan jelas sekali menggambarkan bagaimana penghakiman terakhir itu. Dan apa yang membuat mereka masuk di, kalau Tuhan perumpamakan ya, ada dipisahkan yang domba-domba, yang kambing-kambing. Ada yang sebelah kanan, ada sebelah kiri. Itu yang Tuhan katakan, penghakiman terakhir. Mari kita bersama-sama bercermin. Selama hidup kita, apakah kita sudah melakukan seperti yang di sebelah kanan? Yang Tuhan katakan masuk dalam hidup yang kekal. Memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, memberi tumpangan kepada orang asing, menjenguk orang yang dalam penjara, memberi pakaian kepada yang telanjang. Mari kita cek. Karena di sini Tuhan mengatakan benar-benar gamblang sekali ya.
Ataukah sebenarnya malah melakukan hal-hal yang sebaliknya? Tidak memberi makan kepada yang lapar, tidak memberi minum kepada yang haus, tidak melawat kepada yang sakit, tidak memberi pakaian kepada yang telanjang, tidak mengunjungi orang yang di penjara. Mari kita cek diri kita. Ada di sisi manakah kita? Karena Tuhan katakan jelas sekali, dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Mari cek diri kita selama di bumi. Kita masuk kategori apa? Kategori apa ya? Mungkin kalau kita katakan surga itu hanya kita tidak bisa sombong atau tidak bisa terlalu percaya diri atau apapun. Benar, kita tidak boleh sombong. Tapi ini yang Tuhan ajarkan. Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang menurut Tuhan ini orang-orang yang diberkati, atau malah dikatakan orang-orang yang terkutuk? Tuhan itu ada di orang-orang yang paling hina ini. Tuhan katakan sendiri, saat aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Saat aku minum, Tuhan itu mengatakan orang yang paling hina itu Tuhan ada di situ. Tuhan ada di orang-orang yang hina itu. Jadi saat kita menolong, melakukan sesuatu, kita melakukannya untuk Tuhan. Sudahkah kita peduli kepada orang-orang yang menurut dunia itu paling hina? Karena Tuhan katakan sendiri, Tuhan itu ada di situ. Pada orang-orang yang tidak punya harapan seperti itu. Mari kita bercermin. Ini ajaran Tuhan benar-benar gamblang sekali ya. Tuhan ada di orang-orang yang menurut dunia paling hina. Orang-orang yang tidak ada harapan. Tuhan ada di situ, ada di orang itu. Sudahkah kita menolong orang-orang seperti itu? Karena saat kita menolong orang-orang seperti itu, kita memberi makan Tuhan. Karena Tuhan kan ada di orang-orang yang ini ya, remuk hati, hancur hati. Tuhan ada bersama orang-orang seperti itu. Tuhan menguatkan di situ. Pastinya Tuhan memberi penghiburan. Dan Tuhan katakan sendiri, saat kita tidak memberi makan, kita tidak memberi minum, kita tidak memberi tumpangan, kita tidak memberi pakaian, kita tidak melawat, kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih ya untuk salah satu perikop yang ditulis oleh Matius. Benar-benar mengajarkan kita. Mengajarkan anak-anak cucu kita. Yang benar-benar menjelaskan secara gamblang. Tuhan tidak hanya ada di dalam gereja, tapi ada di orang-orang yang paling hina ini. Orang-orang yang remuk hati, yang menurut dunia tidak ada harapan. Tuhan bersama orang-orang yang seperti itu. Tuhan menghibur mereka. Sudahkah kita memberikan sesuatu kepada orang-orang seperti itu? Karena Tuhan katakan, orang-orang yang seperti itu memperoleh hidup yang kekal. Dan orang-orang yang di sebelah kanan yang Tuhan katakan itu, mereka melakukannya karena apa? Belas kasihan. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan dihadiahi Tuhan hidup yang kekal. Amin ya. Amin, kiranya perikop ini benar-benar menguatkan kita, mengajarkan kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Masa pandemi yang saat ini sedang dihadapi seluruh dunia. Amin ya, kiranya Tuhan menguatkan kita untuk melakukan apa yang menurut Tuhan benar, menurut Tuhan baik.
salah satu yang diajarkan Tuhan ini. Amin ya, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Amin ya, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk perkataan-Mu hari ini, pengajaran-Mu hari ini. Betapa baiknya Engkau Yesus mengajarkan sesuatu kepada kami yang benar-benar gamblang, yang benar-benar mudah kami terima Yesus. Kiranya Tuhan Kau curahkan selalu belas kasihan di hati kami Tuhan. Kau mampukan kami untuk selalu berbelas kasihan Tuhan. Kau selalu berikan kasih ke dalam hati kami Yesus. Terima kasih Yesus. Dan tidak bosan-bosan kami berdoa Tuhan. Biar setiap perkataan-Mu yang kami dengar hari ini menjadi benih yang baik Tuhan. Untuk kami tabur di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, untuk dapat bertumbuh berakar kuat, berbuah lebat Tuhan, untuk menjadi berkat bagi siapapun yang Engkau berkati Tuhan, melalui kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Yesus. Dan kami berdoa Yesus, biar selama kami hidup di dunia ini Tuhan, apapun yang kami lakukan, baik pekerjaan, baik proyek, atau apapun yang kami lakukan, bila kami melakukannya seperti kami lakukan untuk-Mu Yesus. Cek hati kami Yesus, cek hati kami, biarlah kami melakukannya seperti kami melakukannya untuk-Mu, seperti ibadah kami kepada-Mu, sehingga berkat-berkat-Mu mengalir Yesus. Jalan keluar-Mu mengalir Tuhan, dapat menjadi berkat Tuhan apapun yang kami kerjakan ini sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk selama kami hidup Tuhan, biarlah kami sebagai pribadi yang berada di keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, atau sebagai anggota keluarga besar, atau orang yang bekerja, atau pelayanan, atau dalam pergaulan, biarlah kami bisa menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, sehingga keberadaan kami bisa menjadi berkat-berkat untuk orang-orang yang di sekitar kami. Dan kami juga berdoa untuk siapapun yang sakit Tuhan, kiranya mujizat Roh Kudus-Mu, hal-hal yang baik, sehat dalam kesehatan, Kau curahkan Yesus, Kau curahkan, mujizat terjadi. Dan untuk siapapun yang rindu atau rindu memiliki anak atau menambah momongan Tuhan, berkati kandungan kami semuanya Yesus. Apapun yang menghalangi Tuhan di dalam rahim kami Tuhan, Kau singkirkan, Kau beri kesehatan kepada rahim kami, Kau perbaiki segala organ-organ kami Tuhan, Kau beri kesehatan kepada sperma pasangan kami Tuhan, sehingga kami memiliki anak yang berbeda daripada-Mu, anak-anak yang benar-benar takut akan Engkau, mau menjadi saluran berkat-Mu, mencintai Kau dan mencintai kami, keluarganya Tuhan, orang tuanya, saudaranya, atau siapapun seperti dia mencintai Kau, anak-anak yang benar-benar mau menjadi saluran berkat-Mu. Dan siapapun dari kami yang rindu memiliki pasangan hidup Tuhan, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, pasangan hidup yang takut akan Kau, cinta Kau Tuhan, pasangan hidup yang mencintai kami seperti dia mencintai Kau, pasangan hidup yang dapat membawa kami dan keluarga kami Tuhan, semuanya Tuhan, untuk bisa lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Pasangan hidup yang bisa membawa kami menjadi berkat bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami, di pelayanan kami, atau dimanapun kami berdoa Kau tempatkan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, siapapun yang saat ini sedang mengalami masalah, beban berat, pergumulan hidup, masalah hidup, himpitan, atau apapun Tuhan yang mendera hidup mereka, beri jalan keluar-Mu Tuhan, berikan terobosan dalam hidup mereka, berkati dengan berlimpah-limpah dengan kasih-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu, mujizat terjadi
Amin, kami imani itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu, para malaikat-Mu mengikuti kami, keluarga besar kami, ataupun orang-orang dalam muka bumi ini sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau, Yesus. Oh, kiranya Tuhan, banyak orang yang lebih mengenal-Mu lagi Tuhan. Bila kami bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, menjadi murid-murid-Mu Yesus, untuk bisa menceritakan tentang Kau sampai ke ujung bumi yang seperti yang Kau mau. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Amin.